Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi kalian semua yang sudah ikut gabung di sini. Nah, kali ini saya masih berbicara tentang sebuah cerita yang ada kaitannya dengan siapa? Cerita-cerita yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan siapa? Dengan Abu Nawas ya. Judulnya kali ini adalah tentang, judul kisahnya berkaitan dengan pintu akhirat. Pintu akhirat, kamu mungkin tahu ya pintu akhirat atau akhirat itu artinya apa ya? Kalau kamu belajar agama, akhirat itu pasti kamu udah tahu. Nah, pintu akhirat yang diceritakan sama kisahnya Abu Nawas ini berkaitan dengan perdebatan antara Raja Khalifah Harun al-Rasyid dengan Abu Nawas. Ceritanya seperti ini. Hari tidak seperti biasanya, raja itu, baginda raja itu melakukan penyamaran menjadi rakyat biasa. Dia menyamar menjadi rakyat biasa karena dia ingin tahu seperti apa sih kehidupan di perkampungan ya, kehidupan di masyarakat umum seperti apa. Dia menyamar bukan sebagai raja, jadi dia menyamar hanya sebagai rakyat jelata dengan pakaian yang sangat sederhana. Jadi seolah-olah dia seperti penduduk atau masyarakat yang tidak punya apa-apa. Nah, penyamarannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Dia menyamar tidak diketahui oleh siapapun, termasuk istrinya. Istrinya pun tidak tahu kalau dia menyamar sebagai rakyat. Ya, apalagi centeng-centengnya atau bodyguardnya sama sekali tidak tahu. Dia nyelonong begitu saja keluar dari kerajaan dengan pakaian yang seadanya, lalu ke kampung-kampung untuk melihat kondisi kampung yang dipimpinnya itu seperti apa sih kehidupan sehari-harinya. Karena yang selama ini dia rasakan, dia selalu berada di istana gitu ya, berada di istana. Dia tidak tahu apa sebagaimana kehidupan rakyatnya, susah, senang atau bagaimana. Nah, kali ini dia telusuri kampung-kampungnya. Di tengah perjalanan, ingat, di tengah perjalanan dia itu melihat sekumpulan orang ya, di situ berkumpul sedang apa ya kira-kira. Dia berpikir, bertanya dalam dirinya sendiri, lah kok ini banyak orang, katanya gitu ya, kok banyak orang di sini, ada apa ya. Akhirnya samperin lah, ibaratnya disamperin tempat tersebut. Terus dia melihat ada seseorang yang baru masuk di situ, dan bertanya kepada pemimpin kerumunan tersebut, apa yang sebetulnya terjadi di situ. Ternyata di situ ada sebuah pengajian yang disampaikan oleh seorang ulama, oleh kiai gitu ya, kalau sekarang itu kiai. Pengajian namanya kuliah. Mungkin di situ kalau dahulu kan tempat belajar itu tidak harus di sekolah, tidak harus di madrasah, tidak harus di tempat-tempat resmi ya. Jadi di perkampungan pun, di tempat umum pun mereka bisa melakukan pembelajaran. Nah, di situ seorang kiai menyampaikan materi tentang alam tadi, yaitu alam apa tadi? Alam akhirat atau alam barzah ya, alam barzah. Kamu tahu kan alam barzah? Alam barzah itu adalah alam yang ada ketika dunia ini sudah hancur ya. Ketika dunia ini sudah hancur, sudah kiamat, nah ada alam yang berikutnya yaitu alam barzah ya, alam akhirat. Kan alam itu terdiri dari berbagai jenis, berbagai tahapan ya. Yang pertama, kamu berada sebelum lahir tuh berada di alam kandungan ibu ya. Yang kedua, kamu berada di alam dunia. Yang ketiga, kamu nanti akan berada di alam kubur. Nah, yang keempat, kamu nanti berada di alam akhirat ya, berada di alam akhirat. Nah, yang dibicarakan oleh ulama tadi ini berbicara tentang alam akhirat, sehingga ada masyarakat yang bertanya yang kira-kira jawabannya itu sulit
untuk dijelaskan dengan kehidupan nyata. Apa yang ditanyakan oleh orang tersebut, begini yang ditanyakannya. Tapi sebelum saya ceritakan apa yang ditanyakannya, kita ikuti dulu yang mau lewat ini ya. Itu ada yang mau lewat tuh. Begini kata orang tersebut, kita lanjut ya, karena yang lewat sudah berlalu. Pertanyaan orang itu adalah, kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Itu pertanyaannya. Maka bagaimana membenarkan suatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Pertanyaannya agak sedikit panjang ya. Dan agak rumit untuk dijawab karena itu berkaitan dengan alam yang belum ditempati, yaitu alam nanti. Dan yang ditanyakan adalah alam kubur. Nah, yang ditanyakan ini adalah dia mengintip ya kepada kuburan yang isinya adalah kuburan orang kafir. Katanya di situ ada penyiksaan, tapi dia tidak melihat, tidak mendengar penyiksaan tersebut. Bagaimana kenyataannya jika katanya orang yang sudah meninggal di kubur itu akan ada siksa, tapi kok dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat di kuburan orang tersebut? Nah, itu bagaimana? Nah, terus ulama tersebut berdiam sesaat, dan tibalah ulama itu memberikan jawaban, tapi jawabannya agak sedikit panjang. Seperti ini jawabannya nih ya. Ulama itu sebetulnya sedang berpikir bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengeluarkan kata-kata yang pas untuk orang itu. Lalu dia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Katanya ya, kata ulama itu, untuk mengetahui hal itu kita harus punya panca indera yang lain, yaitu panca indera yang keenam. Kalau panca indera yang 5 kan itu orang semua pada tahu ya, pada memiliki indera yang 5 tersebut. Ada yang tahu nggak panca indera itu apa aja sih? Panca indera itu apa saja sih? Kan panca indera ada 5 ya. Ada yang tahu panca indera itu apa aja? Saya tes nih sekarang sambil mengingatkan pelajaran apa ya? Pelajaran IPA ya kalau panca indera ya. Rizky Kusuma, panca indera yang pertama apa, Riz? Mata. Yang kedua, Septi, panca indera yang kedua? Septi. Oke, udah 2. Yang ketiga, Septi dengar suara saya. Panca indera yang ketiga. Septi dengar suara saya tidak? Rifat dengar suara saya? Ya, apa yang ketiga? Panca indera yang ketiga, Septi? Hah? Apa? Nggak kedengeran? Suaranya putus. Rifat dengar suara saya? Gangguan jari apa? Menurut kamu apalagi yang belum disebutkan panca indera itu? Gangguan jaringan ya, putus-putus ya? Apa? Ya, udah satu aja, yang lain nanti nggak kebagian. Reva, apa panca indera yang belum disebutkan? Mata tadi udah sama Rizky kalau nggak salah. Apa yang belum? Tadi kan ada sudah disebutkan mata ya. Terus apalagi tadi yang kedua apa, Riz? Kamu sebutin. Mata, terus mulut, terus tadi Septi apa? Mata, mulut, hidung, telinga, kok jadi banyak ya? Mata satu nih ya,
2 hidung, 3 mulut. Mulut itu sama dengan lidah berarti ya, perasa ya, indera perasa. Mulut itu sama dengan lidah. Ketiga, keempat, ulang lagi yang keempat tadi apa? Ayo, apa yang keempat tadi? Telinga. Satu lagi, kan ada 5. Dia itu yang, ya putus-putus ya, jaringannya nggak bagus ya. Soalnya di sini lagi gerimis-gerimis juga sih. Jadi yang disebut dengan panca indera itu yang jumlahnya ada 2 semua ya. Kamu periksa aja anggota tubuh kamu yang ada 2 itu apa. Pertama itu mata 2 ya, ya kan, mata 2 ya. Kecuali nanti lidah nggak ada 2. Mata, telinga, hidung ke 2, hidung 1 ya, tapi lubangnya 2 ya. Nih saya ulangi lagi, mata indera yang pertama, kuping atau telinga, hidung, lidah indera perasa, tangan 2 enggak? Nah, tangan indera peraba. Nah, itu yang disebut dengan panca indera. Ya, peraba, tangan itu peraba ya. Jadi ada 5. Kesemuanya jumlahnya 2 kecuali lidah. Lidah itu nggak ada 2 kan ya. Kalau lidahnya 2 kayak ular dong. Ya. Selamat gabung Agustina. Nah, itu ya tadi yang dikatakan oleh ulama tersebut. Kalau untuk melihat alam akhirat kita harus punya indera yang ke-6. Nah, indera yang ke-6 itu adalah indera spesifik ya, indera khusus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki indera tersebut. Nah, lanjutannya bagaimana? Lanjutan cerita tersebut, akhirnya orang tersebut pun kebingungan ya. Orang tersebut kebingungan apa maksud dari jawabannya tersebut. Bingung dia. Terus dia bingung, tidak berkata-kata sambil memahami apa yang dijawabnya oleh ulama tersebut ya. Nah, terus dicontohkan sama ulama itu. Kamu ingat nggak ketika kamu tidur? Katanya dibalikin bertanya. Kamu ingat nggak ketika kamu tidur? Nah, ketika tidur orang mungkin di situ bermimpi sedang dikerubutin ular atau diserang oleh ular, sehingga orang tersebut yang bermimpi itu ketika kamu lihat ada kamu di sampingnya, mungkin dia berkeringat, keluar keringat gitu ya, karena merasa ketakutan dalam mimpinya diserang ular. Tetapi apakah kamu tahu apa yang dialami orang tersebut dalam mimpinya? Tidak kan? Nah, seperti itu, dibalikan seperti itu. Jadi orang itu bisa mengalami hal-hal itu tanpa diketahui oleh orang lain. Orang bisa mengalami hal itu tanpa diketahui oleh orang lain. Itulah yang dikatakan isi dari alam tadi yang ditanyakan tersebut. Ya. Kemudian kalau orang itu digigit dalam mimpi tidurnya, dia digigit ular, terus diganggu dan sebagainya, orang pun tidak tahu. Orang yang ada di sekitarnya tidak tahu. Ya, hanya dia yang merasakan. Hanya orang yang mimpi lah yang merasakan kalau dia sedang diserang ular, sedang digigit ular. Nah, itulah jawabannya. Jadi kemungkinan kehidupan di alam sana itu tidak bisa kita lihat dengan dunia nyata saat ini. Itu hanya bisa dirasakan nanti suatu saat pada alam-alam yang berikutnya. Nah, melihat pertanyaan itu, Raja Harun al-Rasyid tadi sempat bingung ya. Terus dikatakan juga bahwa di dalam alam akhirat itu nanti kebanyakan orang itu merasa tidak mempunyai apa-apa, dan di alam akhirat itu hanya mahkota lah yang indah, mahkota yang indah yang katanya terbuat dari kalau mahkota di dunia kan kita tahu ya terbuatnya dari apa, tapi kalau mahkota di akhirat itu pokoknya tidak bisa digambarkan. Nah, dengan demikian setelah mendengar jawaban tersebut, Raja Harun al-Rasyid segera pulang buru-buru pulang ke kerajaan dan langsung menemui ajudannya untuk memanggil Abu Nawas. Nah, sekali lagi yang dipanggil sama raja tersebut adalah Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas dipanggil ke kerajaan?
Kira-kira menurut kamu untuk apa Abu Nawas dipanggil ke kerajaan? Ada yang tahu gambarannya seperti apa kira-kira? Ini untuk menguji imajinasi kamu juga terhadap apa yang kamu dengar ya. Apa kira-kira yang akan dilakukan raja kepada Abu Nawas? Siapa yang bisa menerka? Iya, jadi berkaitan dengan mahkota yang tadi ada diceritakan oleh ulama tadi itu, di akhirat itu mahkotanya terbuat dari cahaya ya. Kamu bayangkan kalau mahkota terbuat dari cahaya, indahnya minta ampun tuh ya, indahnya bukan main. Dan itu adalah perhiasan yang paling mewah di akhirat. Nah, saking indahnya, maka satu mahkota itu jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Coba kamu bayangkan, dunia dan isinya itu kalah keindahannya dengan mahkota yang terbuat dari cahaya tadi. Tapi itu adanya di alam akhirat ya. Tidak ada orang yang bisa memiliki saat ini. Nah, berikutnya ketika Abu Nawas sudah berada di kerajaan ya, karena dia dipanggil sama raja, ya raja, ada apa memanggil saya? Apa yang bisa saya bantu? Kata Abu Nawas seperti itu. Terus dijawab sama raja, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga. Permintaannya berat ya. Aku menginginkan, ingat kata-kata yang mengandung makna yang tinggi. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup? Abu Nawas dibilang gitu sama raja. Sanggup enggak engkau? Dibilang gitu kan, ditanya berkali-kali. Kamu sanggup enggak? Seperti itu. Nah, dengan lantangnya Abu Nawas tanpa ragu menjawab, sanggup paduka yang mulia. Jawabnya seperti itu. Sanggup paduka yang mulia. Dia menyanggupi tugas itu, walaupun menurut dia itu adalah tugas yang mustahil dilaksanakan, tapi dia tetap mengatakan sanggup dengan satu syarat. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula, katanya ya. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Syarat apa itu? Gampang syarat mah, dibilang gitu kan kata raja ya dalam hatinya. Gampang, syaratnya kecil gitu kan. Ada orang ternyata di belakang saya nggak tahu. Gampang, kecil. Syarat apa yang kamu inginkan Abu Nawas? Dibilang gitu. Kenapa tak? Siapin aja. Ya, ntar ya. Gampang, apa yang kau minta Abu Nawas? Aku akan kasih, asalkan kau bisa membawakan aku mahkota surga ya, yang berasal atau yang dibuat dari cahaya. Apa sih sebetulnya kira-kira yang akan diminta Abu Nawas kepada raja sebagai syarat? Itu ya, bingung nih. Raja juga bingung, mikir-mikir kira-kira apa ya? Tapi raja positif ya, bahwa dia akan bisa melaksanakan atau memberikan apa yang diminta oleh Abu Nawas tadi. Ujung-ujungnya apa? Ditanya lagi. Terus sebutkan syarat itu Abu Nawas. Jangan diam saja, sebutkan, aku pasti akan beri syarat yang kau minta itu, dibilang itu. Terus kata Abu Nawas, dengan lantang juga dia menjawab, hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu, katanya gitu ada. Tanya, penasaran kok cuma pintu sih? Pintu apa? Tanya Baginda. Dia belum mengerti. Terus dijawab dengan lantang juga sama Abu Nawas, pintu alam akhirat Baginda.
Jawabnya, terbelalaklah mata raja mendengar syarat itu. Pintu alam akhirat, Baginda. Jawabnya, apa itu? Tanya lagi kata raja, apa itu pintu alam akhirat Abu Nawas? Kiamat, wahai paduka yang mulia. Nah, kagetlah di situ ketika mendengar jawaban dari Abu Nawas, dikatakan kiamat, wahai paduka. Jadi pintu yang dimaksud oleh Abu Nawas untuk memasuki alam akhirat itu adalah kiamat. Nah, kagetlah ya di situ ya. Kaget, sangat kaget raja tadi. Kemudian masing-masing alam mempunyai pintu, Tuan. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Dijelaskan kembali sama Abu Nawas. Surga berada di alam akhirat, Raja. Sekali lagi, dia berkata, surga berada di alam akhirat, Raja. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat dulu, paduka. Dijelaskan panjang lebar ya oleh Abu Nawas. Kemudian jelasan dari Abu Nawas tadi, mendengar jawaban dari Abu Nawas tadi, Harun ar-Rasyid itu tidak berkata sedikit pun, tidak berkata satu kata pun. Dia hanya membisu ya. Dia membisu dan tidak tahu harus berkata apa dan tidak tahu harus bertanya apa lagi kepada Abu Nawas dengan jawaban-jawaban tadi. Ya. Nah, sampai sekian lama, sekian detik, sekian menit, tetap saja Baginda tidak mengeluarkan kata-kata, tetap membisu, dan Abu Nawas pun membisu juga. Jadi sama-sama membisu, ya, sama-sama membisu. Abu Nawas membisu, Raja membisu, semuanya pengawal yang ada di situ pun membisu. Jadi seolah-olah di ruangan itu sangat sepi, banyak orang, tapi tidak ada kata sedikit pun ya. Dan beliau semuanya berdiam dengan 1000 bahasa. Sejenak kemudian ya, beberapa menit kemudian, Abu Nawas itu mohon diri. Ya, sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Jawaban apa yang akan disampaikan sama Raja, Abu Nawas sudah tahu, maka dia pamit. Ya sudahlah Baginda, kalau seperti itu saya pamit saja, katanya, saya mau pulang. Ya sudah, kucuk-kucuk Abu Nawas pulang. Dalam keadaan terdiam, Abu Nawas pamit pulang. Jadi di situ Raja sudah tidak bisa berkutik, nggak bisa menyangkal lagi, tidak bisa memberikan pertanyaan lagi karena udah mentok. Ya, karena kalau kita berbicara alam akhirat, siapapun tidak akan bisa menjelaskan, siapapun tidak akan bisa menjawab dengan real, karena dunia tersebut, alam tersebut adalah alam yang belum dialami oleh siapapun, terutama yang masih hidup ya. Karena alam akhirat itu akan ada, akan berlaku, akan bisa dilihat, akan bisa dirasakan setelah adanya kiamat. Tadi dibilang kata Abu Nawas, hanya bisa dilihat, hanya bisa ketahui setelah kiamat. Nah, sementara sekarang kan belum kiamat, jadi nggak bisa ya. Itu ya, inti dari cerita kali ini adalah itu. Ya, di dalam cerita itu apa yang sudah kamu dapati nanti dijawab ya dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya, yang pertama, apa itu alam akhirat? Apa itu alam akhirat? Udah? Yang kedua, apa yang ditanya seseorang kepada ulama dalam pengajian tadi, dalam kuliah tadi, apa yang ditanya seseorang kepada ulama? Yang ketiga, bagaimana sikap raja mendengar pertanyaan itu? Yang keempat, ada 5 soal ya. Yang keempat, apa yang diminta raja kepada Abu Nawas? Dan yang terakhir, kelima, bagaimana jawaban Abu Nawas terhadap pertanyaan raja? Bagaimana jawaban Abu Nawas terhadap pertanyaan raja? Udah, itu saja, paham ya anak-anak ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.